Rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal semata, namun rumah juga berfungsi sebagai tempat kita untuk berpulang dalam ketentraman dan kedamaian di dalamnya. Jika mulai banyak gangguan, percekcokan, dan ketidaknyamanan di dalamnya, bisa jadi rumah kita terkena sihir. Bagaimana ciri-cirinya? At-Taqi Ruqyah Center bersama Ustadz Nandang Burhanuddin akan menjawab persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ya musahhilal syadid wa ya mulayyinal hadid wa ya man huwa kullu yaumin fi amrin jadid akhrijna min halaqid dhayqi ila awsa'it tariq bika nadfa'u ma la natiq wa la hawla wa la quwata illa billahil azizil hamid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat yang berbahagia, kita sampaikan rasa syukur tak pernah henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari api neraka dan didekatkan dengan surga. Kita bersolawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Muhammad SAW dan bisa bersua bersama beliau di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 ciri, 7 indikasi rumah kita terkena sihir. Sihir yang mengenai rumah biasanya sihir yang ditanam, yang madfun. Oleh karena itu, para ulama bersepakat untuk mewaspadai manusia-manusia tertentu yang memiliki sifat-sifat iri dengki, hiqd, kemudian hasud kepada diri kita. Siapapun mereka, apakah anggota keluarga terdekat, anggota keluarga terjauh, atau mungkin tetangga-tetangga yang ada sekeliling kita yang senantiasa menampakkan muka manis di depan kita tetapi membicarakan kita di belakang kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita juga harus hati-hati, jangan pernah suka meninggalkan bekas-bekas pakai kita, bekas minum, bekas rambut, bekas, mohon maaf, pembalut, bercak darah dimanapun kita beraktivitas. Upayakan rumah kita senantiasa resik, senantiasa bersih, senantiasa bau kesturi, dan jangan lupa senantiasa dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, terutama surat pengusir sihir. Sahabat yang berbahagia, walau demikian, ada 7 indikasi, 7 ciri rumah itu terkena sihir. Ciri yang pertama adalah munculnya binatang melata seperti laron, semut, kecoa dalam jumlah banyak secara tiba-tiba tanpa sebab. Secara tiba-tiba ini maksud adalah bukan karena selesai hujan lalu laron banyak masuk ke rumah, atau bukan karena banyak gula yang bertebaran lalu semut datang menghampiri, tetapi ini secara tiba-tiba datang binatang-binatang melata tadi dalam jumlah banyak, padahal rumah kita bersih, rumah kita rapi, rumah kita resik, berbau kesturi, dan kita juga senantiasa menjaga kebersihan di toilet, menjaga kebersihan di tempat-tempat di mana jin itu bersemayam. Jika rumah bersih, resik, harum, dan kita menjaga kebersihan di area-area di mana jin
itu bersemayam, maka kalau ada binatang-binatang tadi secara mendadak dalam jumlah banyak, ini ciri rumah kita terkena sihir. Ciri yang kedua adalah ketika muncul bau tidak sedap di salah satu sudut atau pojok rumah, padahal rumah bersih. Bau tersebut biasanya berupa bau mayat yang begitu menusuk hidung, atau bau masakan busuk yang sudah lama, padahal kita tidak pernah menyimpan makanan yang dalam waktu yang lama. Jika ini terjadi, maka ini bisa jadi indikasi rumah kita ada yang menitipkan sihir dan kita tidak tahu. Oleh karena itu, senantiasa berwaspada. Yang ketiga adalah ciri indikasi rumah terkena sihir ketika anggota keluarga tidak merasa nyaman berada di rumah, tetapi sebaliknya lebih nyaman di luar rumah. Anggota keluarga cekcok, bertengkar, berselisih paham hanya karena sebab-sebab yang sepele. Tiba-tiba suami memarahi istri, istri memarahi suami hanya karena tidak dibuatkan kopi, hanya karena tidak disiapkan sarapan. Ini hal yang sepele, ya. Atau hanya karena bajunya tidak disetrika. Jika ini terjadi pertengkaran yang begitu dahsyat, begitu hebat, lalu suami atau istri atau anggota keluarga tidak nyaman berada di rumah, tapi betah berada di luar rumah, maka ini indikasi rumah tersebut terkena sihir. Terkecuali kalau memang penghuni rumahnya jorok, tidak bersih, atau memang tidak bisa menjaga kebersihan sehingga banyak kotoran, banyak binatang-binatang yang datang. Saya yakin ini karena faktor jorok, bukan karena faktor pengaruh sihir. Indikasi yang keempat adalah ketika rizki berupa kemudahan mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala terhambat. Ada anggota keluarga yang jodohnya telat. Ada bisnis yang senantiasa gagal. Ada transaksi yang seharusnya di depan mata tiba-tiba juga menjadi bias, tidak terjadi, bisnis bangkrut, karir mandeg, maka ini ciri dari rumah kita terkena sihir. Atau bisa jadi rezeki itu berlimpah ruah kepada kita, datang dalam hitungan, dalam tanda petik kebanjiran orderan, kebanjiran rizki berlimpah, tapi anggota keluarganya jauh dari masjid, jauh dari ibadah, jauh dari sedekah, jauh dari mahabbah, mawaddah, warahmah, maka ini juga indikasi pengaruh sihir itu ada. Kemudian yang kelima, sahabat yang berbahagia, adanya penampakan dalam sekelebat, dalam sekejap, kelebat. Nah, kelebat ini bisa menimpa salah satu dari anggota keluarga. Dia tidak melihat jin atau penampakan tertentu dalam waktu lama, tapi sekelebat saja, dan kelebatan itu atau kilatan yang penampakan yang sekilat tadi dalam waktu cepat tadi itu terjadi bukan di belakang tapi terjadi di depan. Ini catatannya, terjadi di depan, menimpa salah satu anggota keluarga, maka ini indikasi adanya faktor sihir di rumah. Atau kalau tidak sekelebat, ya, muncul ada orang yang memanggil tapi orang itu tidak ada. Misalkan memanggil nama kita, memanggil nama anggota keluarga kita, tapi setelah dilihat itu tidak ada. Nah, maka ini indikasi ada pengaruh sihir
yang kemudian harus kita singkirkan. Kemudian yang keenam, sahabat yang berbahagia, 7 indikasi rumah terkena sihir adalah mudah terbakar emosi. Debat kusir, ya, hanya karena sebab yang sebenarnya tidak layak untuk dipertengkarkan, tidak layak untuk diperdebatkan, tidak layak untuk menjadi satu sama lain saling nyolot emosi tidak karuan. Sifat yang senantiasa terbakar emosi inilah sifat setan. Maka baginda Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa membaca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengusap dada kita, memaafkan kesalahan anggota keluarga kita. Kalau lagi duduk langsung berdiri, kalau lagi berdiri mohon maaf langsung duduk, kalau lagi duduk langsung jalan. Dan ini pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berpindah aktivitas dari satu titik ke titik yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka meminimalisir emosi yang mengharu biru jiwa kita. Kemudian yang terakhir dari 7 indikasi rumah kita terkena sihir adalah adanya anggota keluarga yang bermimpi melihat binatang-binatang seperti ular, anjing, atau harimau yang berwarna hitam. Ini indikasi kalau ada anggota keluarga yang memimpikan anjing, ular, harimau, atau binatang-binatang buas dalam mimpi dan berlangsung berulang kali, maka ini ciri dari rumah kita terkena sihir. Oleh karena itu kalau ada 7 indikasi ini, maka bagaimana cara melakukannya? Nanti ada pembahasan tentang cara menemukan sihir yang madfun, yang ditanam di rumah kita. Tetapi hal yang harus minimal paling tidak kita lakukan adalah senantiasa menjaga mulut kita, lisan kita untuk senantiasa berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir yang maksur, ya, zikir yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Allahumma afina fi abdanina, wa afina fi ajsadina, wa afina fi qulubina, wa'afina fi buyutina, wa'afina fi ahwalina. Ini doa yang sedikit ada tambahan untuk menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan keafiatan di jasad kita, hati kita, badan kita, rumah kita, lingkungan kita, supaya apapun pengaruh sihir hanya sampai di luar, tidak sampai ke rumah kita. Karena itu sahabat yang berbahagia, paling tidak kalau itu susah, paling tidak kita senantiasa menyampaikan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 la hawla wa la quwata illa billahil azizil azim, dan seterusnya. Ini mungkin hal-hal yang harus kita jalankan. Jika ada indikasi-indikasi tadi, segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Quran, eratkan diri kita kepada masjid, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara serius, tulus, dan mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan bisa membentengi rumah kita dan diri kita dari pengaruh-pengaruh sihir yang mengancam nyawa, mengancam keluarga, mengancam kehormatan, bahkan mengancam jalan hidup kita, jalan hidup yang seharusnya berada di jalan Shirathul Mustaqim, tapi kemudian melenceng menuju jalan yang dekat dengan jalan setan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.